Chris Jericho akan return di Royal Rumble. Komentar Gunther setelah kalahkan John Cena. Kapan Randy Orton akan return? Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Chris Jericho akan return di Royal Rumble. Menurut laporan terbaru, Chris Jericho dan bandnya Fozzy baru aja ngumumin jadwal tour 2025-2026. Dan yang bikin alis banyak orang naik, jadwalnya kelihatan mencurigakan. Yang paling disorot, Fozzy nggak punya jadwal manggung di weekend Royal Rumble, padahal Royal Rumble bakal digelar tanggal 31 Januari 2026 di Arab Saudi. Bahkan lebih gila lagi, seluruh bulan Januari kosong di kalender Fozzy. Dan ini langsung bikin orang mikir, jangan-jangan Jericho available buat balik ke WWE di salah satu event terbesar mereka. Tour Fozzy sendiri baru mulai tanggal 6 sampai 21 Februari di Inggris, lalu ada beberapa tanggal US di bulan Mei, tapi Januari kosong melompong. Ditambah lagi, Fozzy juga nggak manggung di dua tanggal besar AEW Pay-Per-View, yaitu 27 Desember dan 15 Maret. Buat fans lama Jericho, pola kayak gini tuh familiar banget. Secara historis, Jericho memang sering nyusun jadwal tur musiknya biar gak bentrok sama urusan wrestling. Tapi sumber juga ngingetin, kalender kosong gak otomatis berarti dia bakal muncul. Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari WWE, AEW ataupun Jericho sendiri. Jadi untuk saat ini satu hal yang pasti cuma satu, Jericho gak manggung di weekend itu. Menurut kalian, apakah Chris Jericho akan return di Royal Rumble? Komen di bawah. Komentar Gunther setelah kalahkan John Cena. Pertandingan pensiun John Cena akhirnya resmi berakhir, dan buat Gunther itu bukan cuma kemenangan biasa. Itu adalah kemenangan paling berarti sepanjang karir gulat profesionalnya. Di Saturday Night's Main Event akhir pekan lalu, Gunther sukses ngalahin Cena di pertandingan terakhir dari perjalanan legendaris Cena di WWE. Match ini jadi penutup retirement tour Cena yang udah mulai sejak bulan Januari dan berakhir dengan Cena tap out setelah Gunther ngunci sleeper hold. Ngomong di podcast TMZ Inside the Ring setelah pertandingan, Gunther cerita betapa besarnya momen itu buat dia. Katanya ini adalah kemenangan yang bakal bisa dia ceritain seumur hidup. Dan suasana backstage malam itu bikin semuanya terasa bahkan lebih besar dari WrestleMania buat banyak orang. Gunther bilang, itu jelas kemenangan paling besar atau paling berarti mungkin sepanjang karirku. Atau setidaknya yang dapat reaksi paling gede setelahnya. Itu bisa aku bilang dengan yakin. Susah banget buat dibandingin sama yang lain karena John Cena itu figur legendaris di WWE dan di dunia gulat secara keseluruhan. Hari itu kerasa beda banget. Dari pagi aja aku bisa ngerasain semua orang tegang dan serius. Buat banyak orang di backstage, rasanya malah lebih penting dari WrestleMania. Aku sendiri udah tahu apa yang bakal aku lakuin, jadi rasanya kayak nunggu bom waktu meledak di akhir hari. Dan ya, akhirnya meledak juga. Untungnya buat keuntunganku. Tentu aja, ending Gunther lawan Cena ini kontroversial. Banyak fans berharap Cena nutup karirnya dengan satu kemenangan terakhir. Tapi waktu ditanya soal reaksi itu dan tetap stay in karakter, jawaban Gunther super dingin. Dia cuma bilang, berhenti nangis, hidup itu jalan terus. Kemenangan atas Cena ini juga nambah daftar tahun luar biasa buat Gunther, karena di tahun 2025 dia juga sempat ngalahin Goldberg di match yang dipromosikan sebagai pertandingan pensiun Goldberg. Menurut kalian, apakah Gunther itu emang pilihan terbaik untuk pensiunkan John Cena? Komen di bawah. Kapan Randy Orton akan return? Randy Orton akhirnya dipastikan bakal balik ke program WWE saat Royal Rumble Week, dan WWE sekarang makin ngebut promonya. Sesuai laporan sebelumnya, The Viper dijadwalkan muncul live di episode Go Home Friday Night SmackDown tepat sebelum Royal Rumble 2026. Acara itu bakal digelar di KFD Financial District, Riyadh, Arab Saudi. Konfirmasi ini datang setelah sempat ada tanda tanya. WWE sebelumnya sempat mengiklankan Orton buat muncul di SmackDown minggu sebelumnya, tapi dia nggak jadi tampil, dan itu bikin fans bertanya-tanya soal statusnya. Semua keraguan itu akhirnya kelar lewat video promosi terbaru, di mana Orton sendiri yang mengonfirmasi keikutsertaannya di Royal Rumble sekaligus kehadirannya di SmackDown sebelumnya. Orton sendiri belum tampil di program WWE sejak SmackDown tanggal 4 Oktober 2025.
Di episode itu, dia setim bareng Undisputed WWE Champion Cody Rhodes buat lawan Bron Solid dan Bron Breakker yang dikenal sebagai The Vision. Malam itu berakhir buruk buat Orton karena Bron Solid ngehajar dia dengan beberapa tsunami splash yang secara cerita bikin Orton ditulis keluar dari program WWE. Saat ini Orton udah berada di Arab Saudi karena hadir di acara pembukaan taman hiburan baru milik Mr. Beast yang juga berkaitan dengan hubungan kerja sama WWE di wilayah tersebut. Kehadirannya di sana sempat bikin fans angkat alis, apalagi karena Orton berada di luar negeri saat pertandingan pensiunnya John Cena, yang bikin dia nggak bisa hadir di laga terakhir superstar yang paling erat hubungannya dengan dia sepanjang karir. Menurut kalian, apakah WWE harus kasih Randy Orton story yang bagus di tahun 2026? Komen di bawah. John Cena setelah pensiun bakal ngapain? Legenda WWE dan 17 kali World Champion ini baru aja ngobrol bareng Cody Rhodes di podcastnya What Do You Wanna Talk About? Mereka bahas banyak hal, termasuk apa rencana Cena setelah pensiun dari ring. Cena bilang, dia itu tipe orang yang nunggu hidup ngasih bukit buat didaki. Yang paling dekat, dia harus pasang implan gigi lagi, katanya dia udah kehilangan 3 implan, dan yang terakhir baru aja copot. 2 hari lagi bakal langsung diberesin. Setelah itu fokus liburan dan waktu bareng keluarga. 7 hari buat keluarga inti, 10 hari buat keluarga lainnya. Habis itu dia bilang lihat aja bukit apa lagi yang datang. Fokusnya sekarang cuma satu, kurangin screen time, lebih banyak hadir secara nyata, dengerin orang dengan tulus, dan bangun lagi hubungan yang selama ini ketutup alasan lagi kerja. Kadang orang cuma pengen didengerin, bukan langsung dikasih solusi. Cena nutup dengan bilang dia bakal ngabisin 2-3 minggu buat hal-hal itu. Habis itu ya nanti kita lihat aja. Menurut kalian, apakah John Cena akan sukses besar di Hollywood? Komen di bawah. Update status LA Knight di WWE. Sebuah laporan terbaru akhirnya ngebuka situasi sebenarnya soal LA Knight setelah dia diserang brutal sama The Vision. Si megastar ini memang belum kelihatan lagi di TV sejak kejadian itu. Balik ke Raw tanggal 9 Desember 2025, LA Knight waktu itu datang nolongin Rey Mysterio yang hampir dihajar Logan Paul pakai brass knuckle. Di malam yang sama, Knight lanjut berhadapan langsung sama Logan Paul di match 1 lawan 1. Sayangnya, match itu berakhir dengan kemenangan buat Logan gara-gara ada gangguan dari pria bertopeng yang sekarang udah ketahuan identitasnya adalah Austin Theory. Dan bukan cuma sampai di situ, The Vision lanjut ngehajar LA Knight habis match sampai akhirnya Knight harus dibawa ke rumah sakit. Sejak momen itu, dia benar-benar hilang dari layar WWE. Nah, menurut laporan yang beredar, serangan The Vision ini bukan dianggap sebagai upaya mengubur karakter LA Knight, masih aman, kontraknya juga masih panjang. Tapi laporan terbaru bilang kalau sayangnya LA Knight gak diprediksi bakal muncul lagi di WWE sampai akhir tahun 2025. Dia baru bakal balik ke TV tahun depan. Menurut kalian, apakah 2026 itu saatnya LA Knight jadi World Champion? Komen di bawah. Dominic Mysterio cedera di main event Triple A. Menurut laporan terbaru, Dominic Mysterio mengalami cedera bahu waktu jadi main event di Triple A Guerra de Titanes kemarin. Di match itu, Dominic satu tim bareng El Grande Americano lawan Rey Mysterio dan Rey Fenix. Sumber ngejelasin kalau Dom cedera bahu pas menerima DDT dari ayahnya sendiri di penghujung match. Dari cara jatuhnya, dugaan awalnya adalah shoulder separation. Cedera tipe gini bisa aja cuma jangka pendek, tapi di skenario terburuk bisa sampai harus operasi. Tapi ya, semua masih nunggu hasil pemeriksaan medis. Yang jelas, Dom hampir gak bisa pakai lengannya sama sekali setelah itu. Menurut kalian, apakah Dominic Mysterio itu salah satu aset terbaik di WWE? Komen di bawah. Reaksi Logan Paul ke Jake Paul yang kena KO. Logan Paul hadir langsung di pertandingan tinju adiknya Jake Paul lawan Anthony Joshua. Jake kalah KO di ronde ke-6 dan setelah match, Logan upload foto mereka berdua di rumah sakit. Jake lagi duduk di ranjang dan Logan nulis kalau dia adalah kakak yang bangga sama seorang pejuang sejati. Dia juga bilang kalau rahang Jake mungkin patah, tapi semangatnya nggak bisa dipatahkan. Dan itu bukan lebay, Jake emang jatuh kena pukulan bersih ke wajah dan setelah match dia dikonfirmasi kalau rahangnya patah.
Bahkan di foto lanjutan di Instagram pribadinya, Jack bilang rahangnya retak di 2 titik. Tapi walaupun cedera parah, dia masih kelihatan siap lanjut karir tinju. Sementara itu, Logan Paul sendiri terus naik daun di WWE. Dia sekarang bersekutu sama Paul Heyman dan The Vision dan konsisten bikin panas nama-nama besar kayak CM Punk, The Usos, dan banyak lagi. Menurut kalian, apakah Jack Paul perlu transisi ke WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.